dari pintu itu tanpa ada yang buka, tapi aku sendiri with my own will-nya, pengen aku sendiri, tangan aku sendiri. Dan itu kayak realistis banget ya, realistis banget ya, kayak maksudnya awal masih nggak percaya, maksudnya dalam waktu yang sangat singkat banget, karena aku selama ini juga pernah melakukan terapi. Itu kan berbeda banget, dimana terapi sebelumnya itu aku harus menggali luka lama aku, masa lalu aku. Ini aku harus bercerita dulu nih, menggali, dan itu kan sangat sakit dan melelahkan. Jujur ya, kayak misalnya Kak Sasar itu kan mengingat itu yang hal yang sangat traumatik itu kan luar biasa. Tapi di kasus Sario ini sendiri, tanpa perlu kita cerita, hanya kita dalam diri kita sendiri aja, kita bisa melepaskan dan membuang. Jadi menghilangkan trauma yang ada dalam hidup aku gitu kan. Ternyata setelah melepaskan emosi tadi itu, saat aku kembali flashback, tidak membuat aku yang kayak seperti nggak bisa bernafas. Jadi trauma aku yang aku anggap trauma dari masa lalu itu udah tidak ngefek dalam hidup aku lagi sekarang. Itu yang aku rasa. Saat aku bercerita tentang masa lalu aku, biasa. Traumanya itu lebih ke itu ya, pengalaman pribadi ya. Jadi ya belum bisa share. Pokoknya ada sesuatu lah dari masa kecil aku yang aku satu kejadian di mana ya itu benar-benar merubah hidup ya, merubah mindset dan segala macam, dan mungkin karena kejadian masih kecil itu menjadi satu trauma yang luar biasa gitu kan, sehingga sekian puluh tahun untuk memproteksi diri aku, alam bawah sadarku tuh menutup, tapi tidak menyelesaikan, hanya menutup, sehingga selama ini aku berjalan ada mengganjal tapi tidak tahu apa itu gitu. Cluenya adalah aku ada di ruangan terpencil aku sendiri, ketakutan yang luar biasa. Jadi aku saat itu aku sendiri, nggak ada siapa-siapapun, ruangan gelap, tidak bisa menemukan pintu keluar, dan aku merasa ketakutan bahwa ada orang yang ingin berbuat jahat sama aku. Lalu kalau saya jadi trauma aku hadapi itu adalah, kan ada range-nya ya, 1-10. Ini sedangkah, beratkah? Menurut Kak Sasario sendiri yang sebagai seorang yang membantu untuk releasing, kalau kan bagi aku kan berat banget, tapi kan belum tentu bagi orang lain itu berat. Nah, kalau Kak Sasario sendiri melihat masalah aku bagaimana, Kak? Kalau dari 1-10 ya di 19 kan. Ya intinya ya memang karena udah lama intensitasnya, terus dari kecil juga kan kesimpan, jadi itu yang bikin kayak berat gitu rasanya. Tapi sebenarnya sebuah hal yang kita tidak tahu adalah ketidaktahuan massal manusia adalah bahwa emosi itu sebenarnya bisa dilepaskan dengan waktu yang sangat singkat. Kurang lebih tadi mungkin dari awal aku challenge kan, oke, ada rasa yang aku nggak bisa lepasin, oke Kak, mau nggak kita lepasin hari ini? Terus Kakak bilang oke, ya udah, karena ngikutin semua prosesnya. Balik lagi, kalau kita ngikutin prosesnya, aku bisa bantu fasilitasi, dan ya kurang lebih nggak sampai 5 menitan buat kita buang semua rasa yang kesimpan selama puluhan tahun itu. Dan tadi cerita juga nggak ada air mata, nggak ada tangisan, nggak ada sesak. Karena kalau boleh jujur nih, pas yang pertama ada rasa, kok gini sih, emang bisa kayak gini, bisa releasing tense, ada denial. Jadi pasti saya kok, karena aku udah berapa kali menjalani terapi, jadi kayak sorry Kak, aku anggap receh banget, remeh, bilang hanya begini aja kah, emang bisa, begitu tanya aku pertama kali sih. Tapi setelah aku hanya udahlah, nanti tulus mencoba juga nggak ada salahnya gitu kan, ya udah aku ikut aja. Tapi ternyata itu berhasil gitu loh. Awalnya aku merasa nggak yakin, asli aku dengan metode ini aku merasa nggak yakin, terlalu
mudah dan sebentar gitu loh. Tapi begitu masuk fase kedua, apalagi fase ketiga, itu aku bilang ininya ya, trauma yang terbesar dalam hidup aku yang belum bisa aku lupakan sampai saat ini. Aku belum bisa dealing gitu ya. Aku belum bisa. Sekarang aku bisa menceritakan apa kejadiannya 45 tahun yang lalu tanpa aku merasa ketakutan, tanpa aku merasa keringat dingin. Kalau kemarin jangankan untuk bercerita, untuk mengingat aja aku tuh udah kayak ketakutan, nangis yang tahu nggak, nangis itu kadang-kadang apa ya, bener-bener sampai bergetar seluruh tubuh. Tapi kalau tanya ada apa, nggak tahu masalahnya apa. Sempet nangis ya, ya memang kan intensitasnya tinggi banget gitu. Hal ini biasa jarang terjadi kalau saya lihat belakangan ini, memang karena udah simple banget gitu buat saya ngebuang emosi bawah sadar gitu. Cuma kalau memang untuk Kak Sarah intensitasnya memang sudah istilahnya ya keserlau banget, dan karena selama ini dia tutup, dia kubur dalam-dalam. Nah, banyak orang yang kayak nyangkain kalau emosi itu kita perlu belajar untuk menyimpan, melupakan. Padahal sebenarnya melupakan itu kita memendam, menguburnya dalam hidup kita. Dan itu jadi kayak luka borok yang ibaratnya busuk sampai, ya itu yang jadi energi yang sangat kuat sekali. Nah, itu mempengaruhi ke seluruh kehidupan sebenarnya. Entah jadi kita nggak nyaman, nggak happy, sehari-hari mungkin ada kayak gitu. Kalau misalkan lagi lupa mungkin nggak apa-apa ya, tapi begitu emosinya kayak episode-nya hit, jebret langsung. Bam, bisa langsung ini. Tadi aja baru cerita sedikit kan udah langsung wah gila. Nah, itu kesimpan ya, ketika dilepaskan ya ringan gitu. Tapi sebenarnya itu bukan efek ngelepasin sih. Pas lagi kita mau ngelepasin memang karena ke-trigger ya. Karena kan itu emang udah emosinya kenceng banget. Dari awal memang udah dikasih tahu sama Kak Sarah. Ini gue parah loh yang ini. Oke, siap. Ya udah kita handle aja, coba sekalian, gue juga nggak tahu kan. Kita cobain aja. Ya kan, we never know gitu. Tapi ya nggak sampai 5 menit selesai ya udah. Dan jujur aku sebelum Kak Cesario menyebutkan satu kata yang men-trigger, itu aku sampai detik itu aku juga tidak tahu apa masalah yang mau aku terima. Happy selalu, harmonis, biar semuanya lancar. So buat semuanya gitu ya. Intinya adalah emosi itu tidak perlu kita pendam seumur hidup kita. Kita nggak perlu kendalikan, kita nggak perlu pendam, redam, terus kayak kita kabur dari emosi kita. Kita tidak perlu bersembunyi. Emosi itu cukup kita lepaskan aja, dan nggak butuh waktu yang lama. Less than 60 menit. Lihat aja di IG saya, banyak banget testimoni, dan itu true, real gitu ya. Jadi nggak perlu kita simpan semua rasa-rasa itu. Sehingga ketika dilepaskan, hidup kita akan sepenuhnya bebas. Tidak perlu dikendalikan, nggak perlu datang bersesi-sesi. Buang semuanya. Ini abang, kok ini ya? Awesome pokoknya deh, scientific tapi ringan and working. Yuk cari koreo di IG @doa.trtu untuk hidup lebih ringan. Itu hanya satu, jadi double plus. Dari pintu itu tanpa ada yang buka, aku sendiri dengan aku sendiri, tangan aku sendiri. Nah itu kayak terus banget ya, kayak gunung yang nimpa kamu selama ini tuh diangkat 5 menit 3/4 hidup aku menanggung itu semua hanya 5 menit. It's not fair enough, you know. Oh iya, itu gak adil banget maksudnya ya, jujur ya, hanya 5 menit one sesi. Aku ngerasa free. Terus lebih banyak keluar apa ya, ide-ide untuk banyak keinginan yang ingin aku lakukan. Katanya sih maksudnya ini kayak Sumbatan tuh kayak sebenarnya jalur kreativitas kita ya, disumbat sama masalah kita. Begitu dilepaskan semua langsung semua mengalir dengan begitu kuatnya. Hipnoterapi itu komplit. Udah hancur, kamu tuh masih ada sesuatu yang aku lupakan, dan ternyata ini ya. Jadi hipnoterapiku
tahun bener-bener all kalau kemarin aku mengingat aja tapi masih ada hal-hal yang aku lupakan, tapi kasih saya mau dengan hukum. Emang hipnoterapinya apa sih di online kalau boleh tahu? Maksudnya untuk pin atau Cover saja put a false memory. put the false memory. Jadi si terapisnya bilang mau put the Oh enggak. Oh, Jadi tapi aku taunya karena setelah hancur, setelah berantakan, muncul memori-memori yang nggak ada selama ini gitu loh. Dan kok bertentangan dengan yang 15 tahun yang lalu, yang 15 tahun. Jadi aku ingatan itu setelah 15 tahun tuh kayak ingatan baru. oh, Tapi setelah itu gara-gara lagu dia yang dia bikin sama Mas Ari itu di Mana Kamu saat dimainkan dinyanyikan itu tiba-tiba trigger di mana muncul ingatan-ingatan baru yang selama 15 tahun aku lupakan gitu loh. Dan ini masanya bertabrakan dengan ingatan aku yang selama 15 tahun. Jadi muncul semua kenangan tentang dia yang aku lupakan yang memang udah benar-benar terhapus gitu loh. Jadi ingatan aku 2010 pun jujur, makanya kadang-kadang aku cerita itu kadang-kadang itu false memory ya, sedikit tercampur dengan kejadian yang sesungguhnya. Ternyata kejadian sesungguhnya udah menyakitkan kan? Gue nyesel banget. Tetapi aku sadarin belum semuanya hancur, masih ada sesuatu yang aku bilang alam sadar aku masih dan aku nggak tahu itu apa gitu loh, karena itu benar-benar banget. Aku belum bisa ganti. Hingga tadi triggernya itu bulan baru tahun 2000 ya, itu mungkin yang mendasar. Jadi mungkin setelah kejadian itu dia rasa percaya, selalu merasa curiga dengan siapapun, karena dalam hubungan kami sehari-hari juga seperti itu gitu kan. Tapi kadang memang itu kadang-kadang curiga itu tidak terbukti, tapi kan kadang kita memiliki negatif tinggi itu kan nggak bagus. Kalau saya kan kalau bisa berusaha lah positif tinggi selalu. soal nomor 1 Mas Ibnu, nanti jadi Mas El lah ya, Mas El kalau misalkan nanti ada rasa yang nggak nyaman terus dikasih tahu ya, soalnya kan kalau memang udah pernah stroke aku akan jaga intensitas emosinya biar nggak terlalu tinggi. Kamu pada dipanggil apa Nino? Dipanggil apa? Abang? Oh abang. Oh dipanggil abang. Dipanggil abang siapa? Abang L. Ya, cuma pelan aja kayak gitu, jadi tarik nafas ringan lalu lepas lagi ya. Mau lihat dulu mas teh gini. Oh apa suaranya kurang kenceng atau Oke, lanjut. nggak apa-apa ya, oke sip. So Bang El coba dicek sekarang rasa yang muncul dominan kan tadi rasanya curiga. Perhatikan semua rasa curiga ini dan semua yang mendasari rasa curiga ini, semua energi yang ada di belakangnya, rasa yang ada di belakangnya, pemikiran yang ada di belakang. Kita mungkin takut diambil keuntungan kah, atau takut dijanjikan sesuatu kah, nanti akhirnya jadi nggak diinginkan. Perhatikan semua hal itu, sadari jikalau ada yang menghalangi untuk melepaskannya, perhatikan semuanya. Oke, semua rasa jadi ikatan, sumpah ikatan, berbuka banyak perasaan ucapan yang menghalangi untuk melepaskan ini diterima, aku terima semua rasa itu adalah itu, atau misalnya dilepaskan, melepaskan. Semua hal yang pernah dilakukan oleh label itu di masa lalu dalam hidupku, aku terima kalau itu sebagai bagian dari masa laluku selama ini. Aku ambil pesannya dari semua pembelajarannya, dan semuanya yang tidak mengizinkan aku melepaskannya, aku ikhlaskan, aku terima, aku lepaskan dalam diri kita. Dan semua hal yang masih menghalangi, yang tidak mengizinkan aku melepaskan semua perlakuan mereka terhadap aku di masa lalu, semuanya aku terima, aku sadari keputusannya, lepaskan, aku lepaskan dalam diri kita. Dan dikeraskan dari kita menerima keputusannya, dilepaskan terima. Saya lumpuh. Semua kalimat yang terjadikan dari ini terima, keputusannya lepaskan terima. Bentar ya, 4 kali ini kita lakukan. Semua rasa yang masih tersisa yang menghalangi aku melepaskan ini, semuanya aku terima, keputusannya lepaskan terima.
Terima kasih Kak Cesario untuk waktunya. Aku benar-benar terbantu banget. Maksudnya sekian lama yang akan hadapi akhirnya selesainya dengan waktu Bang El juga. Sekarang aku lihat tuh aura-auranya tuh lebih ringan ya, kelihatan banget auranya. Kayaknya udah melepaskan semuanya ya. Jadi sekali lagi terima kasih banyak sudah membalas. Pantengin terus YouTube channelnya. Jangan lupa selalu tekan tombol like, komen, subscribe. Bye.